Hai semuanya, welcome back my channel. Perkenalkan, nama saya Puspita Permata. Nah, di sini saya sebagai entusias di natural skincare. Saya juga formulator di natural skincare, advisor nutritionist. Jadi fokusnya di sini aku mau bantu teman-teman semuanya untuk belajar yang namanya membersihkan. Artinya bikin kulit sehat, kulit bersih, kulit mulus, bebas jerawat. Itu akarnya itu bukan dari skincare, tapi dari pola healthy lifestyle, pola habit kita yang bagus, pola makan kita yang benar, dan pemilihan nutrisi makanan yang tepat sehingga membuat kulit kita lebih bersih, lebih sehat, dan bebas dari masalah jerawat. Oke, jadi di sini aku mau sharing sama teman-teman semuanya. Semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya di sini. Jadi aku mau sharing pengalaman aku selama jadi new parent. Artinya di sini aku masih berjalan tahun ketiga, 3 tahun pernikahanku, dan aku sudah punya baby, princess kecil namanya Jovanka. Itu sudah berjalan 2 tahun ini nanti bulan Juli. Jadi aku pengen nih sharing sama teman-teman tentang kisah aku selama aku hamil kemarin. Itu apa aja tips-tips yang mungkin bisa kasih referensi buat teman-teman, ataupun bisa kasih semangat buat teman-teman, ataupun insight baru buat teman-teman yang lagi promil ataupun lagi memang merencanakan kehamilan itu. Pertama di sini aku itu married di umur 25 dan aku hamil di usia 26 tahun ya teman-teman. Nah, di sini perjalanan aku hamil itu cukup lancar, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala apa-apa, karena di sini berbekal basic aku yang sebelumnya, karena aku memang suka olahraga, aku suka healthy lifestyle juga sudah lama. Jadi nggak gara-gara aku hamil terus aku ngebet nih buru-buru langsung healthy lifestyle, ubah pola makan, itu enggak. Jadi pola kebiasaan aku olahraga, rajin workout, rajin jalan cepat, lari, itu pun kebetulan sudah aku terapkan di jauh-jauh hari sebelum aku hamil. Jadi berangkatnya hamil ke sini pun lebih gampang ya teman-teman. Nah, di sini aku fokusnya di video ini aku mau share sama teman-teman bahwa sebenarnya susu ibu hamil, karena sekarang banyak banget ya di komersial ataupun di iklan itu. Jadi selama aku program hamil kemarin, sebenarnya aku nggak program hamil sih, memang nggak buru-buru untuk hamil gitu. Jadi kemarin aku selama hamil kemarin, aku tuh total untuk konsumsi susu ibu hamil itu totalnya 4 box aja. 4 box itu pun karena urgent, karena aku sempat sharing di story Instagramku kemarin. Jadi itu pun karena insiden itu kebetulan pas hari lebaran, terus aku stok vitamin Blackmores-ku. Jadi aku pakainya nutrisi Blackmores ya, itu tuh habis, terus aku kehabisan stok. Akhirnya aku beli susu Enmam waktu itu ya, itu totalnya 4 box aja untuk nutup kebutuhan nutrisiku harian, karena aku nggak mau skip nutrisi selama aku hamil gitu teman-teman. Jadi terpaksa aku konsumsi aku minum susu ibu hamil itu. Terus selanjutnya setelah suplemenku Blackmores datang, akhirnya aku skip untuk susu ibu hamil, aku kembali ke suplemen Blackmores gitu. Nah, sekarang perjalanan kenapa aku bukan anti sih, aku mengurangi untuk konsumsi susu karena sekarang aku lebih awam ya untuk baca ingredients listnya. Jadi aku aware nih sama sedikit note untuk komposisi yang sifatnya lebih ke gula ya, sugar, karena sebenarnya batasan sugar itu untuk ibu hamil, nggak ibu hamil ya, orang normal pun harus ada batasnya, karena takutnya aku memang dari awal nih jaga nih, kalau aku selama aku hamil aku pengen nih badannya nggak terlalu gemuk-gemuk banget, nggak terlalu overweight gitu. Dan ternyata kenaikan berat badanku total selama aku hamil kemarin itu, plus berat badanku tuh totalnya 13 kilo, dengan babyku lahirnya itu 3,725 itu. Dan ngembaliinnya untuk badanku juga cepet banget teman-teman kemarin. Nah, sekarang untuk for your information teman-teman, sebenarnya apa sih kebutuhan para ibu hamil selama mereka mengandung? Karena sebenarnya nutrisi janin itu, kita kan selama hamil kita punya janin baru ya di perut kita. Sebenarnya janin itu butuh banget nutrisi vitamin yang dimakan sama ibunya melalui aliran darah kita. Nah, sebenarnya vitamin-vitamin apa aja sih yang dibutuhkan, ataupun nutrisi makanan apa aja sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Nah, oke, jadi untuk para ibu hamil, kalian perlu banget untuk konsumsi protein, karbo, fiber, vitamin kompleks. Vitamin itu ada vitamin C, vitamin B12, B6, terus kayak folat,
Terus di sini ada vitamin C. Oke, sekarang di sini aku mau jelaskan sama teman-teman ini untuk standar kenaikan berat badan untuk ibu hamil ya teman-teman. Jadi di sini untuk normal weight untuk berat badan normal itu sekitar 10 sampai 16 kg. Untuk yang underweight itu, di bawah normal itu sekitar 13 sampai 18 kg. Terus untuk yang overweight 7 sampai 11 kg, dan untuk obesitas itu mereka rata-rata kenaikan berat badan normal saat hamil itu sekitar 5 sampai 9 kg. Itu standar BMI ketika ibu hamil itu kenaikan berat badannya dikatakan masih rate normal lah gitu. Oke, untuk ibu hamil yang biasanya cenderung dikatakan obesitas itu biasanya dia cenderung kurang nutrisi karena penyerapan nutrisi makanan atau pola makanannya mereka itu nggak seimbang. Jadi siklus makannya mereka itu nggak seimbang, sehingga sebenarnya ketika ibu hamil yang obesitas, cenderung obesitas atau overweight itu sebenarnya dia butuh yang namanya mikronutrien, makanan yang termasuk mikronutrien. Nah, mikronutrien itu misalnya kayak vitamin A, vitamin B, vitamin C, K, kayak gitu, sejenis seperti itu. Nah, selain itu rata-rata biasanya ibu hamil yang cenderung obesitas itu biasanya dia problem anemia atau kekurangan zat besi karena siklusnya dia yang makannya dia yang berantakan, sehingga efeknya itu menyebabkan penyerapan nutrisi seperti misalnya zat besi itu sedikit terhambat karena overweight itu tadi. Oke, jadi teman-teman kemarin selama hamil kemarin itu total yang saya dapatkan plus berat badan saya itu kemarin 13 kg. Itu karena aku nggak pernah meninggalin yang namanya workout ya teman-teman. Yang penting sesuai kemampuan fisiknya teman-teman. Dan yang kedua di sini pola nutrisi sih, kayak balancing diet, misalnya konsumsi sayur, buah, whole foods, fiber, konsumsi dairy food juga sih, tapi yang low fat, ada oily fish itu perlu. Kalau teman-teman yang vegan, kalian bisa ganti yang namanya flaxseed ataupun hemp seed juga bisa. Kalian juga harus fokus di balancing diet gitu. Jadi di sini pengalaman aku kemarin bener-bener aku hindari yang namanya konsumsi gula ya teman-teman, karena di luar konsumsi susu pun sebenarnya aku sudah dapat asupan gula itu dari buah-buahan. Karena waktu hamil kemarin bener-bener aku nggak pernah skip yang namanya bikin healthy juice pagi, konsumsi breakfast juice, mix sayur sama buah. Terus sama buah favorit aku kemarin itu selama aku hamil kemarin yaitu semangka. Standar kalorinya itu sudah terpenuhi di situ. Jadi standar sebenarnya selama untuk ibu hamil itu konsumsi sugar itu sebanyak 25 gram atau 5 sendok teh. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, total yang kalian konsumsi selama sehari itu cuman untuk ibu hamil itu cuman 25 gram atau 5 sendok teh. Oke, kenapa sih kita harus jaga yang namanya konsumsi gula, apalagi untuk ibu-ibu yang lagi hamil? Itu karena sebenarnya efeknya bukan cuman ke ibunya sendiri, tapi untuk anak atau janin yang dikandung sama ibu sendiri. Kenapa? Karena di sini efeknya nanti bisa jangka panjangnya ibu hamil bisa menurunkan efek obesitas ataupun diabetes untuk next generasinya nanti. Barusan aku sempat browsing di beberapa merek susu ibu hamil. Jadi di sini rata-rata untuk di sini kan aku lihat di informasi nilai gizinya ya teman-teman. Jadi rata-rata untuk konsumsi hariannya itu sekitar 2-3 per hari. Dan di informasi nilai gizinya untuk gulanya itu rata-rata sekitar 7 gram. Padahal untuk standarnya harian itu 25 gram. Jadi kalau sehari kita konsumsi 3, berarti 7 dikali 3 kan 21. Itu masih aman, tapi masih kurang 4 gram ya. 4 gram itu biasanya kita bisa dapatkan di makanan yang lainnya. Dan itu aku garansi, aku jamin pasti rata-rata itu bakal lebih dari 25 gram gitu. Itu kenapa? Itu masih satu hari akumulasinya. Itu kalau di total dalam 2 minggu aja itu pasti ya, bukan nggak mungkin kalau rata-rata ibu hamil itu biasanya kelebihan berat badannya cukup tinggi atau terlalu overweight, dan untuk kembalinya itu sedikit susah. Karena apa? Karena kembali lagi habit personality-nya itu, karena rata-rata mereka malas gerak atau malas exercise atau melakukan suatu aktivitas kayak itu karena mager atau karena sebagainya kayak gitu. Jadi rata-rata untuk balik ke normal itu cenderung susah. Karena apa? Karena kebiasaannya masing-masing. Kalau teman-teman memang mau untuk
untuk kembali ke berat badan normalnya itu sebaiknya dengan workout atau exercise itu dilakukan jauh-jauh hari. Jadi sebelum teman-teman melakukan program hamil itu. Jadi sebulan sebelumnya memang harus dilakukan doing exercise-nya harus rutin, karena nggak seinstan itu turun berat badannya lebih cepat, itu nggak. Jadi kalau bisa habit healthy lifestyle itu nggak terus kamu tiba-tiba hamil langsung kamu pengen olahraga, itu nggak. Jadi sebelum dan setelah gitu, jadi efeknya long term. Dan ini aku temukan quote yang sangat lucu. Ini dari Dr. Utami Rosli. Jadi dia itu sebagai ketua Sentra Laktasi Indonesia. Jadi dia bilang kalau itu kenapa aku benar-benar hindari banget yang namanya susu ibu hamil, karena itu tinggi banget yang namanya sugar atau gula akumulasinya selama 1 hari itu. Jadi tipsnya kemarin aku pakainya memang vitamin ibu hamil, aku nggak pakai susu. Terus aku lebih combine ke healthy food aja sih, kayak misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, whole grains, terus oily fish itu perlu juga. Terus workout juga aku lakukan karena divisiku aku kuat sih di situ. Terus selain itu aktivitas juga, karena aku nggak pernah hindarin workout ya. Jadi untuk fisik aktivitas yang berat, kondisi hamil masih pakai motor pun aku masih kuat di situ. Kalian nggak harus kok konsumsi susu, tapi kalau memang makanannya sehat dalam arti ada nutrisinya, kalian nggak perlu konsumsi susu. Balancing diet sama exercise itu penting banget. Mungkin sekian video saya kali ini, semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Dan jika ada pertanyaan dan komen, kalian bisa komen langsung. Dan see you untuk next video, bye.